Guys, ada beberapa teknik sederhana dalam mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah pujilah orang lain tersebut. Pujilah seseorang yang akan Anda pengaruhi, dan pengaruhnya ini cukup positif. Pujian cukup ampuh dalam merebut simpati seseorang. Seperti misalkan, penampilan Anda hari ini benar-benar menawan. Adalah pujian yang dapat membangkitkan rasa percaya diri orang lain. Dengan pujian, secara otomatis orang yang telah Anda sanjung akan terseret dalam pengaruh Anda. Inilah cara kerja psikologi bujukan. Ya, ini yang pertama. Puji. Kemudian yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Mendengarkan adalah senjata dalam melancarkan pengaruh Anda. Jika seseorang bercerita pada Anda mengenai suatu masalah, dengarkanlah dengan penuh simpati dan perhatian. Jika Anda dimintai nasihat dan pendapat, kemukakan beberapa alternatif. Jika ingin mempengaruhi orang lain, maka jadilah pendengar yang baik baginya. Kenapa mendengar? Karena dengan Anda bisa mendengar, berarti itu menunjukkan bahwa Anda mulai bersimpati terhadap orang tersebut. Memberikan kritik secara tepat. Mengkritik bukan sekedar menyampaikan ketidakpuasan. Perhatikan waktu, tempat, dan bahasa yang tepat jika Anda ingin melontarkan kritik. Anda pun harus bisa menerima kritik yang ditujukan pada Anda. Jika Anda bisa mengkritik dan menerima kritik, hal ini akan menguntungkan diri Anda. Kondisi ini akan memperluas pengaruh terhadap orang lain. Saya kasih satu trik bagaimana cara kita untuk mengkritik orang lain. Ketika kita akan mengkritik orang lain, lakukan kritik ini secara personal. Ya, dan lakukan kritik ini untuk perbuatan, bukan orangnya. Contohnya gini, kalau misalkan saya melihat seseorang, katakanlah dia namanya Asep. Saya lihat ternyata resleting celana Asep ini terbuka. Apa yang akan kita lakukan? Kita biarin, kasihan. Ya. Mau ngasih tahu juga, bingung gimana ngasih taunya. Bisa saja kita melakukan dengan cara berteriak. Sep, sleting muka. Apa yang terjadi dengan Asep? Maksud kita baik, tapi cara kita salah. Ya. Si Asep tentunya malu kan, semua orang akan tertuju perhatiannya sama resleting celana Asep. Ya. Itu salah satu bentuk kritik yang tidak personal. Nah, yang kita lakukan adalah kita deketin Asepnya, kemudian kita bisikin sesuatu di telinganya. Sep, eta resleting celana maneh muka tutup era. Nah, misalkan seperti itu, ya. Kemudian si Asep akan ngelihat, oh iya. Akhirnya dia dengan segera ya, tapi diam-diam dia menutup resleting celananya. Dan dia akan sangat berterima kasih pada kita karena kita memberikan kritikan yang bersifat personal. Kemudian singkirkanlah dendam pribadi. Jika seseorang berbuat salah, janganlah membuang-buang waktu dan tenaga untuk mencoba melakukan balas dendam. Cepat atau lambat, mereka akan menerima akibat dari kesalahan mereka sendiri. Balas dendam akan menurunkan Anda ke tingkat yang sama dengan mereka. Maka jangan sekalipun tenggelam dalam rasa ingin membalas dendam. Balas dendam akan membakar emosi Anda. Balas dendam membuat penilaian Anda terhadap orang tersebut ini tidak objektif. Bagaimana Anda akan pengaruhi orang tersebut kalau misalkan kita tidak objektif dalam menilai orangnya?